Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi A. Rahmat Wibowo, melepas 300 personel Polda Sumsel, TNI AD, TNI AU, TNI AL, BPBD Sumsel, Manggala Apni. Dalam rangka mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahaya karhutlah, hingga melakukan penanggulangan karhutlah. Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Pasukan Operasi Stop Karhutlah Musi 2023 ini akan dilaksanakan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, dan Kabupaten Musi Rawas, Mura. Di mana berdasarkan pemantauan Posko Karhutlah Sumsel atau melalui aplikasi Songket Karhutlah, terjadi peningkatan titik api, hotspot di Kabupaten Oki, Muba dan Mura. Ini operasi mandiri kewilayahan Polda Sumsel bersama instansi terkait di tempat-tempat operasi sejumlah 300 personel akan bergabung dengan personel yang ada di kabupaten, kota. Tugas mereka secara persuasif memberikan sosialisasi ke masyarakat agar sadar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar baik sengaja maupun karena lalai, ungkap Kapolda Sumsel. Irjen Po A. Rahmat, dijelaskan Kapolda Sumsel, di mana pada periode Januari tahun 2023 sampai dengan Agustus tahun 2023, terdapat 1.732 hotspot, di mana peningkatan yang signifikan terjadi pada bulan Agustus, yaitu terdapat sebanyak 767 titik hotspot. 300 personel ini nantinya akan menetap di 36 desa di 3 Kabupaten Oki, Kabupaten Muba dan Kabupaten Mura, selama 1 bulan. Di mana kendali operasi sepenuhnya ada pada Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo. Diharapkan 300 personel tersebut dapat peka dan aktif terhadap situasi saat ini untuk bersama-sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutlah. Kapolda Sumsel berharap kepedulian dari semua pihak akan sangat membantu dalam kegiatan operasi ini mencegah atau meminimalisir karhutlah. Untuk mengetahui kinerja personil di lapangan, Polda Sumsel dapat memantau dari jauh melalui aplikasi laporan melalui berbasis web, yang dapat diisi melalui handphone. Mereka akan berputar berkeliling desa dan akan dievaluasi pelaksanaannya setiap hari oleh Bapak Wakapolda Sumsel dan Karo Ops. Bila mana ada titik api di tempat lain dari mereka bertugas, maka mereka akan kita geser, jadi mereka siap-siap untuk berpindah tugas. Dari web ini dapat diketahui berapa kali mereka sosialisasi, berapa orang yang ikut sosialisasi itu, dan penanggulangan karhutlah, jelasnya. Kapolda Sumsel juga mengingatkan warga masyarakat untuk tidak membakar hutan, kebun dan lahan. Selain menyebabkan kebakaran dan menimbulkan polusi udara karena asap, juga dapat dipidana dan membayar denda. Selain melepas 300 personel Stop Karhutlah, Kapolda Sumsel juga melepas bantuan sembako berupa beras sebanyak 20 ton dan minyak goreng sebanyak 4 ton. Baik untuk masyarakat yang terkena dampak karhutlah. Selain sembako terdapat juga makanan bergizi untuk personel yang bertugas di lapangan. Operasi dari instansinya masing-masing. Pagi hari ini kita telah melaksanakan apel pelepasan personil dalam rangka operasi Stop Karhutlah Musi 2023. Operasi ini merupakan operasi mandiri kewilayahan Polda Sumatera Selatan yang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, juga melibatkan masyarakat di tempat-tempat operasi. Sejumlah 300 personil nanti akan bergabung dengan personil-personil yang sudah berada di kabupaten kota. Tugas mereka adalah secara persuasif memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, baik dengan sengaja maupun karena lalai. Modus operandinya kita sudah tahu, kita kenal ada yang lebak lebung, ada yang sonor, ada yang mencari ikan, masak di tengah lahan gambut, itu menyebabkan api yang sulit dipadamkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Forkompinda yang diwakili oleh pejabat utamanya masing-masing yang hadir pada upacara pelepasan ini, karena nanti unsur-unsur dari instansi juga akan terlibat di dalam operasi Stop Karhutlah Musi 2023 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang memberikan bantuan untuk bakti sosial,
Jadi selain melaksanakan sosialisasi, para personil kita juga nanti akan melaksanakan bakti sosial. Untuk tahap pertama ini, kita melepas 20 ton beras, ditambah 4 ton minyak goreng. Nanti akan kita lanjutkan lagi sampai jumlah 60 ton. Jadi masih ada 40 ton beras lagi, dan masih ada 6 ton minyak goreng lagi. Juga untuk bekal makanan bergizi bagi personil. Tadi rekan-rekan bisa lihat di situ ada makanan-makanan yang bergizi yang akan dikonsumsi oleh personil pelaksana operasi ini nanti di lapangan. Mereka akan bertugas di medan yang cukup berat, yang panas dan kurang air, sehingga kita juga harus menjaga kondisi tubuh mereka tetap sehat dan kuat. Setelah operasi ini berakhir tanggal 13 Oktober, kita berharap selama operasi ini dan seterusnya tidak ada lagi atau setidaknya berkurang jumlah titik api yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Sekaligus saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dimanapun saudara-saudara berada, berhenti untuk membuka lahan dengan cara membakar. Juga hati-hati bila menyalakan api di lahan yang mudah terbakar. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Satu Jenderal, ini teknisnya gimana? Mereka anggota pasukan ini nginap di sana atau dalam bentuk posko? Jadi dan berapa mereka desa jumlah yang ditempati pasukan? Ada 36 desa yang sudah didata berdasarkan masukan para Kapolres. 300 orang ini akan ditempatkan di 36 desa ini. Mereka akan menetap di desa-desa tersebut. Para Kapolres sudah berkoordinasi dengan para kepala desanya untuk menyiapkan akomodasi mereka. Mereka setiap hari akan berputar keliling desa dan akan dievaluasi pelaksanaannya setiap hari oleh Bapak Wakapolda, Bapak Karo-Ops. Bila mana ada titik api di tempat lain dari desa yang mereka tugaskan, mereka akan kita geser. Jadi mereka siap-siap untuk berpindah tempat. Kita juga sudah menyiapkan sebuah aplikasi laporan berbasis web yang bisa diisi melalui handphone, sehingga mereka bisa mengisi berapa kali mereka melaksanakan sosialisasi, berapa orang yang ikut dalam sosialisasi tersebut, berapa kali mereka melaksanakan baksos, berapa kali mereka melakukan penegakan hukum kalau seandainya ada yang tertangkap tangan membakar lahan, kemudian berapa kali mereka melaksanakan pemadaman, itu sudah ada modul-modulnya, mereka tinggal isi. Sanksinya cukup berat, sanksi pelaku kebakaran hutan dan lahan ini itu sampai 10 tahun dan denda 10 miliar. Kami tidak ingin masyarakat terjerat dalam tindak pidana ini, karena masyarakat itu berurusan dengan pidana, maka akan lebih susah lagi. Mereka tidak bisa mencari nafkah. Terima kasih.